Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar semangat. Kontak ya. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam hari ini adik-adik masih sehat semua. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan iman, Allah masih memberikan Islam kepada kita. Yang terpenting kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Baik, adik-adik masih semangat? Masih. Remaja Al-Madinah Bincang asik di masjid. Kalau mas ya, yang semangat ya. Remaja Al-Madinah Asik di masjid. Alhamdulillah. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan juga kita telah mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik, pada malam hari ini jadwal Pak Ustadz Mahar lagi ada keperluan. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan kelancaran dalam urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sementara nanti yang mengisi Bapak Ustadz Ali, ya. Jadi adik-adik tetap semangat, ya, tetap spirit remaja Masjid Al-Madinah, ya. Sekali lagi untuk malam hari ini Bapak Ustadz Ali Sadi akan memberikan kajian, akan memberikan tausiah kepada adik-adik sekalian. Nanti diperhatikan, ya. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan, nggak apa-apa nanti ya. Adik-adik jika ada yang ditanyakan, tanyakan. Ya, siap? Siap. Baik, baiklah, untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sambil menunggu Pak Ustadz tadi, kita baca suratul Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul Azim. Baik, kepada Bapak Ustadz Ali Sadi untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa salat maghrib berjamaah, kemudian diikuti dengan pengajian sampai isya. Mudah-mudahan salat kita, ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang nanti akan mendapat syafaatnya dari baginda Rasulullah SAW. Baik ya, atas kalian yang soleh dan soleha, wabil khusus kepada pengurus JKM yang diwakili oleh seksi pendidikan dan dakwah. Mudah-mudahan segala kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Atas kalian, kita akan membahas terkait dengan bahasan kita tentang adab menunaikan hajat ya, dan istinja yang sudah pernah kita sampaikan. Ini terkait dengan adab yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Baik, ya jadi sekalian, jadi kita sekali lagi dalam kegiatan pengajian ini dengerin. Bukan sekadar hanya rutinitas setiap Sabtu ngaji, tapi pertama apa? Kita harus ada penambahan iman dalam diri kita. Itu yang paling penting. Yang kedua, semakin gemar beribadah kepada Allah.
Yang ketiga, semakin baik akhlaknya. Ini ciri orang yang ngajinya berhasil. Jadi kalau kita ngaji nggak ada penambahan iman, ya ibadahnya masih begitu-begitu saja, akhlak juga buruk, berarti ada yang masalah dengan pengajian kita. Jadi diingetin nih, kita ngaji cari ridha Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan malu karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Kalau yang karena Allah pasti Allah ridho. Kalau Allah ridho, insya Allah Allah akan mudahkan segala hajat kita, ya. Ini yang terpenting. Jadi ngaji itu pertama tadi harus ada penambahan iman kita. Kita sudah dengerin kan episode terkait dengan sifat wajib bagi Allah. Ya kan kita yakin Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan apa yang kita kerjakan, yang kita ngobrol, yang kita ngelamun, mungkin Allah tahu, ya. Tapi tadi ya kita sebagai anak yang soleh dan ceramah kita jaga hati kita, niat kita jangan sampai niat hati kita bukan karena Allah maka akan sia-sia. Baik sekalian, jadi terkait dengan betapa pentingnya kita memahami adab istinja, karena dulu Nabi pernah melewati sebuah kuburan, ya. Dan apa namanya? Lewat kubur atau kuburan? Apaan? Orang yang meninggal dan dikuburkan. Suatu ketika Nabi melewati, ternyata apa? Ada dua kuburan yang dua-duanya sedang disiksa oleh Allah SWT di alam barzah. Di antara penyebabnya, ya, yang satu karena suka mengadu domba. Kamu ada domba? Ya dia hatinya jelek, suruhnya pesenannya kalau teman pada berantem, satu orang berantem, namimah namanya. Yang kedua adalah karena penyebabnya dia tidak istinja ketika buang hajat. Apa? Tidak apa istinja artinya? Bersuci setelah buang hajat, baik hajat besar maupun hajat kecil. Hajat kecil itu kencing, hajat besar biasanya apa? BAB, ya. Ternyata apa? Kata Nabi ini dua makan sedang diazab di kuburnya. Salah satunya penyebabnya karena dia tidak istinja habis kencing kayak kucing ngewer gitu ya. Udah langsung pakai celananya. Ada yang mungkin air kencingnya kena celana, kena pakaian, bahkan tidak istinja dengan air. Maka tadi akibatnya di kuburan atau alam barzah disiksa. Inilah mengapa kita harus mengetahui tentang adab, ya, adab buang air, hajat dan istinja. Nah sekalian, sebelumnya sudah dibahas tentang apa kemarin adab istinja tidak membawa suatu yang bertuliskan kalimat Allah, ya. Kemudian menjauh dari dan menutupi dari, ya, dari manusia, jadi nggak boleh mau dilihatin orang-orang, nggak boleh sengaja gitu. Yang ketiga kemarin apa? Membaca basmalah dan aud ketika masuk ke dalam kamar mandi. Masih ingat doa masuk kamar mandinya? Apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Di kamar mandi itu ada jin, setan, ya, laki-laki dan perempuan yang jahat. Makanya kita sering mendengar orang kamar mandi mati jatuh, ya. Nah, maka kita kalau di kamar mandi nggak boleh bercanda. Nih, yang perempuan di kamar mandi bercanda itu nggak boleh. Laki-laki juga nggak boleh. Kenapa? Kamar mandi itu tempat bersarangnya setan, jin. Makanya berlindung sama Allah, nggak boleh buat bercandaan, ya. Yang bersih, ya, kalau buang air. Jadi kalau masuk kamar mandi membaca doa basmalah dan bertaut kepada Allah dari godaan setan tadi, laki-laki perempuan yang jahat. Kemudian kemarin adalah tidak berbicara, ya, sama sekali di kamar mandi nyanyi, ada. Itu nggak boleh, ada begitu. Di kamar mandi malah nyanyi, nggak boleh gitu. Jadi kalau kamar mandi harus sunyi senyap. Nggak ada yang bersuara, suaranya boleh suara apa, air yang luncur nggak apa, biar saya kalau kita mau buang aja takut bunyi plak-plak, ini airnya dinyalain kerannya, ya. Kemarin kemudian adalah menghormati apa,
kiblat dan tidak menghadapnya atau membelakangi ini. Kita nggak boleh misalnya ini kan dibaca ke sana ya, nggak boleh kita menghadap kiblat buang hajat, nggak boleh. Menghadap atau membelakangi nggak boleh. Contoh kayak di masjid itu kan gitu kan, hadapnya apa ke sana ya, nggak boleh ya buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini terutama adalah tempat terbuka, misalnya tempat terbuka nggak boleh. Menghadap kiblat nggak boleh atau membelakanginya. Yang boleh apa tadi? Menghadap ke sana, ke mana namanya? Selatan. Ke selatan, ke sini ke Utara. utara. Ya kalau kita kan kiblatnya menghadap barat, masalahnya kaki timur, seperti itu. Ya, jadi nggak boleh sekali-kali kalau buang hajat membelakangi atau menghadap arah kiblat. Apa dalilnya? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilil qiblata fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha wala yastadbirha. Artinya dari Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? Ya, idza jalasa ahadukum, jika salah seorang antara kalian yaitu apa? Ala hajatin, ya, menunaikan hajatnya, fala yastaqbil qiblah, maka janganlah menghadap arah kiblat. Wala yastaqbilha, dan juga tidak boleh membelakanginya. Jadi nggak boleh tadi boleh menghadap kiblat atau membelakangi. Itu kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu adab kalau menghajat. Islam mengajarkan, ya. Agama yang lain nggak ada cara-cara seperti ini. Hanya ada dalam agama Kalau kita ngamalin sunnah dapat pahala nggak kira-kira? Dapat. Itulah hebatnya Islam. Maka apa kita harus pernah jadi anak buang hajatnya dapat pahala, buang hajat saya dapat pahala, bayangin. Kita mau pentil dan pahala, biaya pahala. Nah kalau nyontoh di agama yang lain nggak pernah ngajarin begini cara-cara paham. Jadi kalau kita melaksanakan karena itu sunnah Nabi, bukan kata orang. Kata siapa tadi? Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi kembali, ada kalau buang hajat tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini hanya ulang lagi ya. Selanjutnya yang harus kita pahami ada dalam buang hajat, ya. Yang keenam adalah hendaknya mencari tempat yang luas dan menghindari tempat yang keras agar percikan air kencing tidak tersebar mana-mana. Nah, kalau kita kencing, dengerin, menghindari apa? Tempat-tempat yang lunak. Apa lunak itu artinya? Lembek ya. Kalau misalnya keras batu pasti akan nyiprat kan atau bisa keramik gitu. Jadi ini terutama kalau misalnya di tempat terbuka ya. Jadi kalau di kamar mandi udah ke dalam keramik ya. Jadi kita bermain posisinya diangkat semuanya biar nggak. Jadi kalau buang hajat menghindari tempat yang lunak tempat yang lunak dan menghindari tempat yang keras dan takut pada nyepret kemana-mana. Nah kalau nyepret berarti kita kena ya. Ini harus menjadi perhatian kita ya. Maka dipastikan kalau kita di kamar mandi makanya posisi pakaian harus diangkat. Lanjut ya Mas. Baik, ini adabnya begitu ya. Selanjutnya sekalian yang harus kita pahami ya, menghindari buang hajat di lubang agar tidak ada yang terganggu nih. Kalau kencing terutama di
bukan nggak boleh yang ada lubang semut atau lubang apapun dikencingin, itu nggak boleh. Ada yang pernah begitu nggak? Jadi nggak boleh. Hal ini apa sebagaimana disebutkan dalam hadis ya dari apa Abdullah bin Sir ya Sirtis ya. Jadi Nabi melarang kalau kita kencing ya tempat lubang apa saja, bisa lubang semut, mungkin lubang ular, apapun nggak boleh. Ya karena apa tadi kata Nabi ya. Ya sekarang ikutin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Naha Yubala Fil hujri Qala Qalu liqatada Ma yukrahu Minal bawli Fil hujri Qala Kana Yuqalu Innaha Masakinul jinni Innaha Masakinul jinni. Dengerin. Jadi Rasulullah SAW yang melarang untuk buang air kecil di lubang. Siapa yang melarang? Rasulullah SAW. Kenapa? Orang-orang bertanya kepada Rasul ya, kenapa ya Rasul dilarang, gitu kan? Maka ya di sini bertanya Qatada kepada Nabi ya, mengapa tidak dibolehkan buang air di lubang? Ya, kemudian Qatada menjawab, ya, dia karena pernah mendengar Nabi. Apa katanya? Innaha masakinul jinni. Karena sungguhnya lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya jin. Ya, dengerin. Lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya jin. Maka kita sering pernah dengar ya, ada orang kencing kerasukan jin. Kenapa jinnya marah dikencingin? Maka hati-hati ya, yang suka kemah misalnya camping ya di tempat yang baru, nggak boleh sembarangan. Ya ada lubang mengesor aja nggak boleh. Kenapa kata Nabi ya tadi? Karena tadi innaha masakinul jinni. Karena lubang tadi jadi tempat tinggalnya para jin. Paham? Jadi nggak boleh tadi kencing di yang ada lubangnya. Mulai hari ini diingat, ini adab ya. Ingat apa pengertian adab, masih ingat? Apa adab? Ayo. Apa pengertian adab? Kan ada adab, ada akhlak ya. Nah, kita sekarang belajar adab nih. Apa adab artinya? Jadi dalam istilah ilmu adab itu adalah apa? Kemuliaan seseorang yang didapat dengan cara belajar. Kita belajar nggak nih? Belajar adab itu dengan cara belajar. Kalau kita nggak ngaji, nah tahu nih cara adab bisa buang hajat, betul nggak? Karena ngaji jadi, karena belajar jadi tahu. Kalau akhlak apa kabar akhlak? Masih ingat? Apaan, Amir? Ayo belum sempurna, ada masih ingat kan, lupa lagi. Ada akhlak, ada adab. Nah kita sekarang babnya bab adab nih. Kalau akhlak apa akhlak? Apa sih? Kalau berakhlak nggak? Mau berakhlak nggak? Insya Allah. Hah? Apa akhlak Emil? Amin. Ayo, Jo, Adil. Kalau ada kemuliaan seseorang yang lahir dari ibadah yang benar. Jadi ini kalau kita ngaji benar nih ibadah, kalau kita adalah ibadah itu kalau benar akan lahir akhlak yang mulia. Maka dibedain. Kalau akhlak itu lahir dari ibadah yang benar, maka betul kata Allah apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Contoh misalnya,
Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji yang luka. Apa artinya kalau kita sholat yang benar nih? Nggak ada sholat bercanda, ketawa-ketawa. Habis sholat malah ngambil sendal orang atau ngumpetin sendal. Itu berarti sholat yang nggak benar tuh. Ya habis sholat biasanya malah ya banyak kan kasus itu Pak ngambil sendal orang ya, atau misalnya nyolong atau makan gorengan di sekolahan apa ngambil dua ngambilnya satu ya itu karena sholatnya nggak benar. Jadi contoh tadi kalau akhlak tadi apa artinya akhlak? Kemuliaan ya seorang yang lahir dari proses ibadah yang baik yang benar. Maka kita tadi ngaji ini adalah ibadah kita benar, nanti akan lahir anak yang baik. Nah kalau ada apa tadi? Kemuliaan seorang yang lahir karena proses belajar, kita sedang belajar. Ya. Orang Jepang, orang negara maju hanya adab saja dia, mungkin tertib, ya, tapi dia berakhlak. Kenapa? Emang dia bukan beriman. Kalau ibadah kan apa? Harus orang yang beriman, maka akhlaknya baik. Kembali jadi kita sekarang belajar adab, ya buang hajat dan istri. Jadi kembali tadi kita kalau buang hajat nggak boleh di tempat yang ada lubang. Kenapa tadi nggak boleh di lubang? Karena kata Nabi lubang itu tempat tinggalnya jin, maka hati-hati. Nah makanya dengerin. Kalau kita suka kemah, apa namanya camping, kalau kita masuk ke daerah baru berlindung kepada Allah, doanya apa? Agar tidak diganggu oleh jin setan. Ada yang masih ingat? Nah, apa arkan? Nggak tahu. Laki suka camping kan sekolahnya? Iya. Nih, sunnah dalam Islam kalau kita melewati daerah yang angker, yang baru, jangan minta tolong sama siapa jin. Bang, duit kuyut, bisa pakai ini, nggak boleh. Apa yang diajar Nabi? A'udzu barang apa? Bi kalimatillahi tamma bi kalimatillah tamma min syarri ma khalaq. Ulang a'udzu bi kalimatillah tamma min syarri ma khalaq. Jadi misalnya kita ini mau masuk rumah angker atau yang katanya banyak yang kuburan angker, berlindung sama Allah. A'udzu bi kalimatillah, ya Allah kembali kepada yang kalimat yang sempurna min syarri dari kejelekan makhluknya. Jadi setan jangan minggir. Kenapa? Setan juga makhluk itu adatnya begitu ya. Makanya kalau kencing juga nggak boleh sembarang. Nah, ya. Nggak boleh ada lubangnya. Jam berapa sekarang? Jam 7 kurang 5. Nah, sekarang bisa jam 7.05 ya. Jadi ada yang tadi beberapa tadi yang ketujuh ya. Jadi kalau kita buang hajat menghindari tempat yang ada lubang. Nah, ini yang terakhir kita batasin ya. Nah, hendaklah menghindari tempat berteduh, jalan, tempat mengambil air, dan tempat-tempat yang digunakan untuk berkumpul untuk menghindari panas matahari atau cahaya bulan. Dengerin. Ini kalau kita, ini terutama kalau kecil di jalanan, ya, itu nggak boleh tempat-tempat yang teduh, misalnya orang buat istirahat, nggak boleh. Tempat yang teduh, jalan di jalanan misalnya, nggak boleh. Sengaja di jalan, ya, nggak boleh. Atau tempat yang mengambil air, ya, atau misalnya ini, kalau misalnya di situ airnya bersih, orang pada ngambil airnya, itu nggak boleh. Apalagi kalau di orang itu di ember kecil, wah kualat banget. Dulu pernah ada tuh ya anak-anak yang bercanda rupanya ember kencing. Coba kalau orang misalnya nggak tahu cebok pakai kencing dia. Untuk ada yang laporan dulu baru ini setrap tadi. Nggak boleh.
berbuat bersih akhirnya malah dikencing, ada yang temennya lapor kok itu kencing di ember, astagfirullahaladzim, itu nggak boleh. Kenapa? Air ember buat istinja, buat bersih kalau kena kencing malah jadi najisnya kemana-mana, jadi nggak boleh buat candaan. Jadi nggak boleh tadi ya, buang aja di tempat mengambil air, termasuk jangan tadi kalau kita tahu ini buat bersih jangan kencing di situ. Atau tadi misalnya apa, tempat orang berkumpul tadi kalau duduk ya untuk menghindari panas matahari atau cahaya bulan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Muaz ya. Ya sekarang baca lagi dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ittaqul malaina. Ittaqul malaina. Salasa. Dalam ittaqul malaina. Ittaqul malaina. As-salasa. Al-baraza fil mauridi. Al-baraza fil mauridi. Ulang al-baraza. Al-baraza fil mawaridi. Fil mawaridi. Wa qilli. Wa qari'atit tariqi. Wa qari'atit. Wa qari'atit tariqi. Ini artinya gini. Kata Nabi, jauhilah 3 hal yang buat orang melaknat atau melaknat. Nyumpahin, masa kencing di pohon di bawahnya, orang melaknat namanya kan. Oh kencing, pesing, itu orang nggak suka, itu namanya melaknat. Apalagi buang hajat yang air besar ya. Kadang tergantung kan, bawa pesing harus makan jengkol apalagi, wah udah banyak mana. Kata Nabi dengerin, jauhilah 3 hal yang membuat orang melaknat tadi, nyumpahin, dasar nggak beradab, makan jengkol, kencing di sini, ya kan dilaknat namanya. Orang nggak suka. Itu apa? Buang air di tempat yang mengambil air tadi. Ada orang buat ini, orang ambil air itu dikencingin, orang kan marah-marah itu, nggak boleh. Pertama tadi yaitu buang air di tempat mengambil air. Kemudian apa? Di tempat berteduh tadi nggak boleh, tempat berteduh indah itu nggak boleh. Dan di tengah jalan yaitu waqaratit tariq, tengah jalan nggak boleh. Gimana caranya kita mengajar tadi? Kalau kita tempat ini ya di WC, kalau kecuali di musafir ya kita perhatikan jauh-jauh dari tadi tempat yang tadi. Nggak boleh tempat berteduh, nggak boleh tempat awal air, dan di tengah jalan itu nggak boleh. Ya, jadi ini ada yang ke-8. Jadi kalau kita mau buang hajat, menghindari yaitu tempat yang orang berteduh di jalan atau tempat mengambil air. Kenapa? Karena nanti kita akan dilaknat oleh orang yang lewat di situ. Ada namanya di situ. Inilah yang pedoman kita dalam membuat apa? Ada buang hajat dan istinja. Baik, karena waktu sudah hampir isya, 2 menit lagi ya. Mudah-mudahan dari bahasan ini, yuk kita semakin menambah ilmu kita dan menambah tali adab terkait dengan adab buang hajat dan istinja. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari adab kubur gara-gara tadi kita tidak istinja dengan benar ya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya Bang Emir, Bang Badil. Boleh materi yang ini atau di luar nggak masalah. Di mana di mall-mall itu kan yang tempatnya yang begini tuh Pak. Nah terusnya pas kita itu ada yang nyiprat itu Pak akhirnya, tapi kita nggak tahu itu gimana Pak. Jadi pertama gini, kita pastikan tadi kalau di tempat terbuka itu kan yang dijemurkan dia ada tutupnya ya, tutup. Emang berdiri sebenarnya itu nggak pas ya. Cuma karena kita terpaksa aja. Yang benar apa ada bahaya itu dengan cara jongkok ya, itu yang benar gitu. Cuma karena kita memang nggak ada tempat kecualinya itu ya itu darurat. Nah pastikan, makanya kalau buang haji itu kita pastikan posisi kita
mengalir sesuai dengan lekuk itunya, keramiknya itu kan. Dia malah pasti tentok itu kan nyaprak, maka perhatikan posisinya, jangan sampai nyiprat gitu. Kalau toh misalnya kita tahu kecipratan, segera dicuci cipratannya itu dengan air yang ada situ. Ya, kalau kita tahu, kalau nggak tahu, nah mudah-mudahan Allah memaafkan. Jadi kalau kita tahu tuh masalahnya, kalau kita tahu itu kena kecipratan, segera dibersihkan dengan air yang mengalir di situ. Kenapa kalau kena najis, nggak sah sholat kita, malah kan bahkan disiksa gara-gara tidak bersih dalam ketinggiannya. Jadi perhatikan, tadi jangan menghindari atau bersentuh. Kalau yang kadang ini kan tempat kencing berdiri, kalau langsung jos lurus kan bahaya, langsung nyimpan semua. Tapi kan perhatikan apa namanya alat kelamin kita, kencing kita di posisi ini turunin sehingga menyesuaikan dengan bentuk itu keramik itu tempat kencingnya. Jadi kita yang lebih tahu, ya, kalau ternyata kita lebih kecipratan segera bersihkan dengan air yang mengalir di situ. Kalau terpaksa kita sholat tahu kena kencing, nah kencing maka nggak sah sholat. Maka hati-hati. Jadi makanya kalau kita kencing dipegangin sama orang kita, jangan sampai dibiarkan nanti lari kemana-mana kencingnya. Ya iya, pegangin tapi posisinya biar pas, maksudnya biar nggak nyiprat. Kerannya misalnya udah tahu tuh, ya keramiknya, ya. Yang perempuan juga begitu, pastikan posisinya nyiprat. Jadi ingat biasa ya, kalau kena sifat air kencing kita pakaian kita maka harus dibersihkan. Hati-hati ini bab masalah tadi terkait dengan syarat sah suci dari apa? Nah, hati-hati. Baik, itu bagus pertanyaan yang lain. Ya. Ayo. Oke, itu yang mikir. Ayo. Kan kalau dengan orang ketemu makhluk baik itu kan Pak, kan aku mau istighfar atau nggak baca ayat kursi. Kalau anda kan ketemunya di kamar mandi tuh jadi gimana Pak? Penampakan. Itu ngomongnya istighfar, apa tetap istighfar diperbolehkan atau enggak? Jadi yang jelas gini, kita diperbolehkan baca tahu itu sebelum masuk kamar mandi. Ya. Kalau kita yakin bacanya, nggak mungkin dia menampakkan dalam kamar mandi. Maka tadi sebelum kamar mandi kita berdoa kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal. Nah biasanya gini tadi, karena kita buat canda, tapi yang jelas pastinya kalau orang yang beriman dia nggak akan diperlihatkan oleh makhluk halus gitu. Kecuali orang yang mungkin yang ada gangguan, karena memang ada gangguan jinnya. Kenapa? Karena tadi pasti juga mereka kalau menampakkan dia keluar dari hukum alamnya. Makanya dia kalau menampakkan apa dengan cara yang serem atau berupa ular, ya makanya kalau kita ada masuk ular di rumah nggak boleh langsung dibunuh, diusir dulu. Kalau diusir nggak mau juga itu berarti jin kafir. Pernah ada di rumah ada ular? Iya. Jadi kalau ada ular jangan dibunuh, diusir dulu. Ya. Kenapa? Dulu pernah zaman Nabi ada sahabat yang ceritanya di rumah itu ada ular, istrinya keluar. Istrinya kedekat mau ditembak, kenapa katanya? Tunggu dulu. Saya keluar rumah karena di dalam ada ular. Rupanya pas sahabat main tombak aja dimatiin. Nabi marah. Kenapa? Itulah jin muslim sebenarnya. Jadi mestinya apa caranya, harus diusir dulu. Kalau misalnya kalau jin muslim diusir pasti keluar. Nah kalau tidak, kalau diusir nggak mau, jadi kan biasa usir pakai sapu atau pakai apa kan? Jangan saya usir 3 kali, begitu maksudnya. Dengan cara sapu atau ini nggak mau juga baru, nah berarti jin kafir. Jadi biasa menampakkan dengan makhluk ini benar kalau ya. Jadi yang jelas insya Allah kalau kita yakin sama Allah nggak bakal tampakkan hal seperti itu. Alhamdulillah paling udah belum pernah ditampakkan hal seperti itu. Orang-orang pada melihat itu apa, alhamdulillah. Yakin aja, yang penting kita harus berlindung sama Allah. Jangan takut sama jin, ya rakyat. Jin juga makhluk Allah kayak kita juga, mati juga masalahnya.
Ya, jadi kita nggak boleh takut sama jin setan karena sama-sama makhluk Allah. Kita hanya takut kepada Allah. Jadi kembali kalau kamar mandi berlindung sama Allah, biar ditampakkan dengan jin-jin yang setan. Baik, ada lagi yang mau tanya? Apa sih? Fadil, Fadil. Cuk, banyak. Arkan udah Arkan. Udah. Jadi jelas kalau kamar mandi nggak boleh teriak-teriak, mau nyanyi nggak boleh, apalagi baca Quran tadi nggak boleh. Iya, apa Mil? Yang masalah sholat. Iya, Kita sholat. dengerin. Sholat tuh misalnya pada hari pulang sekolah atau pulang dari. Nah, waktunya mepet sama kita mau sholat asar tapi udah mau dapat maghrib. Nah, pas kita lagi sholat asar tiba-tiba aja maghrib itu gimana? Pertama yang jelas kita gini, kita harus tahu waktu sholat asar jam berapa sekarang. Kan jam berapa waktu asar? Jam 3 lewat 5 menit kan. Nah, kita harus perhatikan memperhatikan waktu sholat itu harus tahu. Nggak boleh kita nggak tahu waktu sholat. Nah, kalau kita tahu waktu sholat asar jam 3 lewat 5, maka kita mempersiapkan diri untuk sholat asar. Nah, terkecuali tenaga-tenaga orang yang atau orang musafir, ya itu boleh nanti menjamak gitu kan. Tapi kalau kita bukan musafir mungkin yang tinggal di sini nggak boleh melalaikan waktu sholat. Ya ternyata kamu karena kelalaian karena asik main bola atau futsal, ya ternyata udah mau maghrib belum asar. Nah itu melalaikan. Yang jelas hukumnya nggak boleh kalau melalaikan disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, insya Allah nggak akan memaafkan. Jadi yang nggak boleh kalau di waktu asar malah asik main atau baca atau main HP. Karena asik kita ya Allah, terus udah mau maghrib. Nah itu nggak boleh. Itu namanya fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Nggak boleh. Makanya pastikan kita harus update waktu sholat tiap harinya. Kan berubah terus jadwalnya kan gitu. Kecuali tadi kalau orang musafir boleh dijamak ya, dikosor apalagi boleh, atau tenaga medis yang mungkin mengobati pasien itu boleh kalau membahayakan nyawanya. Maka kalau kita yang normal saja nggak boleh tadi. Kecuali ketiduran misalnya, hanya ketiduran habis sholat habis sekolah misalnya jam 11 tidur, kalau bangun jam 5 misalnya, nah, itu rezeki dari Allah. Asal tidak dibangunin, udah bangunin tidur lagi itu nggak boleh. Kalau sesuatu yang tidak sengaja maka segera walaupun sudah mendekati maghrib sholat asar nggak masalah. Kalau itu tidak disengaja, ya. Jadi kalau sengaja nggak boleh. Ada lagi yang tanya? Dia mau nanya. Kita mengadakan lagi sholat kita misalnya gempa kayak gini gitu gempanya lagi sholat itu kalau kita keluar itu apa bisa atau enggak? Ya, jadi gini, gimana kalau bisa ada tuh dulu kita kan kalau ketibanan ini ya, nggak apa-apa membatalkan nggak masalah ya, membatalkan ya, kemudian kita melanjutkan sholat di luar itu namanya sholat dalam situasi darurat. Gitu. Daripada kita ketibanan bangunan misalnya, walaupun kita pernah lihat video ya waktu ada di NTB ya, sholat imamnya langsung terusin gitu kan. Ya ada gempa nggak berhenti, ada juga yang pada jatuh batal, ada yang ini. Ya sesuatu itu tergantung kondisinya. Tapi kalau misalnya dia merasa nyaman, aman, silakan deh. Kalau akan terancam jiwanya, silakan keluar membatalkan, kemudian sholat kembali di luar lebih aman. Itu lebih tumak ini daripada kita sholat kegoyang-goyang bergerak kemari-mari kan. Ya, mungkin seperti itu ya. Karena kita lihat juga kalau ada kondisi sholat kita bawa barang dan maling atau ada binatang lewat kan harus di stop dulu misalnya. Itu diantaranya adalah seperti itu. Apa kalau masalah upaya besar, ya, kalau yang cuma belum kecil insya Allah nggak masalah. Tapi kalau upaya sampai merobohkan bangunan, dengan lebih aman kita keluar. Ya, kalau misalnya itu ya, maka perhatikan kita tahunya bagaimana gitu kondisinya.
Baik sekalian, waktu sudah Isya, mudah-mudahan sekali lagi pengajian hari ini insya Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya dan menambah wawasan terkait dengan adab buang hajat dan izin. Yang terpenting mohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita mengamalkan sebelum kita belajar bersama-sama sehingga menjadi amal soleh buat kita semuanya. Ya. Baik, akhirnya barangkali waktu sudah tiba Isya, mari kita tutup baca hamdalah dan doa bermajelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.